Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Wa minha al-muhafadzatu 'ala sunan. Wa minha, dan itu setengah dari 9 wasiat itu al-muhafadzatu, menjaga 'ala sunani, kepada semua kesunatan. Sunan, sunat yang dimaksud di sini itu ada at-thariqah al-qawimah, jalan yang lurus menuju kepada Allah. Jalan yang lurus, tidak terpengaruh oleh hawa nafsu, oleh dosa. Jadi yang lurus kepada itu namanya as-sunan, at-thariqah al-qawimah. Itu perspektif tasawuf, jalan yang pokoknya lurus kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak pengaruh dunia, enggak kepengaruh hawa nafsu. Kalau berarti fikih, sunan ma yuthabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarki. Jadi perkara yang kalau dilakukan itu ada pahalanya, kalau ditinggalkan ya enggak apa-apa. Anjuran, namanya sunat seperti itu. Nah, seperti itu dalam kehidupan sehari harus dijaga. Bagaimana maksudnya ini? Hafiz ala sunanin wa adabin atat maksuratan an khairiman jamur salah. Hafiz, peliharalah olehmu, atau peliharalah, memelihara ala sunanin, atas kesunatan-kesunatan, wa adabin, dan tata krama dan adab. Dalam melakukan aktivitas apapun harus dipelihara bagaimana kesunatannya dan tata kromonya kayak apa. Kesunatan dan tata krama bagaimana, atat yang telah datang apa kesunatan, maksuratan yang dari Al-Quran dan hadis, maksur, an khairiman, dari sebaik-baik orang, ja'a yang datang siapa man, mursala dalam keadaan diutus siapa man. Maksudnya Kanjeng Nabi. Jadi peliharalah kesunatan dan tata krama, adab yang telah disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena kita enggak menangi Kanjeng Nabi, ya belajarlah dari pewaris Kanjeng Nabi. Siapa? Ulama. Belajarlah kepada ulama. Innat tasawwufa kullahu lahwal adab wa minal awarifi fatluban huwa awwilah. Innat tasawwufa, sesungguhnya tasawuf, kullahu, ya semua tasawuf, itu lahwal adabu, adalah tata krama. Jadi inti dari tasawuf itu tata krama. Wa minal awarifi, dan dari kitab Awariful Awarif, fatluban, sungguh carilah engkau, hu, akan kitab Awariful Awarif, wa awwila, dan wa awwila, dan tetanggenan dan berpedomanlah kamu, atau berpegang teguhlah kamu, wa awwila, dan berpegang teguhlah kamu kepada kitab Awariful Awarif. Kitab Awariful Awarif ini dikarang oleh Asy-Syuhrawardi kalau nggak salah ya. Awariful Awarif itu, kalau sampai tahu kitab Ihya Ulumuddin yang 4 jilid itu pinggirnya yang cetakan lama ya. Pinggirnya itu kitab Awariful Awarif. Jadi kayak begini nih. Yang kalau Ihya ya, yang Ihya itu yang tengah, pinggirnya ini itu Awariful Awarif. Jadi bisa sampai cek nanti di sana.
rekomendasinya Kiai Musonef ini kalau ingin paham betul tentang ilmu tasawuf, direkomendasikan untuk dicari di sana di kitab namanya Awariful Awarif karya Asyurowardi misal. Itu di pinggirnya kitab Ihya Ulumuddin. Nah, inna tasawufa kullahu lawal adab. Jadi ilmu tasawuf itu intinya sesungguhnya itu adalah adab. Jadi sudah lebih dari sekedar syariat sebetulnya. Sudah lebih dari sekedar menjalankan perintah, menjauhi larangan. Kalau menjalankan perintah larangan selesai ya selesai. Nah, tapi untuk tasawuf itu harus lebih dari itu, yaitu tata kramane. Ketika misalkan kalau sholat itu kan Allahu Akbar, ngiling ingat apa saja itu kan sah menurut aturan fikih. Tapi itu enggak beradab kepada Gusti Allah. Coba bayangkan ya. Sholat di depan, sholat ya. Allahu Akbar menghadap Gusti Allah. Tapi hatinya kemana-mana. Hatinya tidak menghadap kepada Allah. Itu kan ibarat sampai menghadap Pak Presiden, begini menghadap, tapi hatinya nggak ikut menghadap. Ini kan ngenyak kepada Presiden. Nah, itu sudah bahasan tasawuf itu. Bagaimana menghadirkan hati ketika sholat, itu sudah tetap. Fikihnya, syariatnya, pokoknya sepenting syarat rukunnya terpenuhi selesai. Urusan hati itu di luar. Nah, tasawuf itu adabnya tadi itu. Bagaimana menundukkan hati, bagaimana. Nah, itu belajarnya di kitab Awariful Awarif. Tasawuf itu intinya adalah adab. Adab apa sih? Maksudnya begini, adab itu. Jadi, at-tasawufu kulluhu adab. Nah, setiap waktu, setiap detik yang kita lalui, itu ada tuntutan adab kepada Allah. Setiap kondisi, itu ada tuntutan adab kepada Allah. Iya maksudnya ya. Misalkan sampai seneng, itu ada adabnya. Bagaimana adab seneng, pas kondisi seneng kepada Allah itu kayak apa. Kalau kita cek itu kan gini, di dalam kitab ini disebutkan ada 4 kondisi yang selalu dilalui oleh manusia. Yang pertama, kondisi nikmat. Yang kedua, kondisi mendapatkan cobaan, musibah, kayak corona seperti sekarang ini misalnya. Kemudian ada kondisi pas taat, pas ngaji gini, ini namanya kondisi pas taat. Ada kondisi pas maksiat. Nah, masing-masing kondisi nikmat, kondisi pas mendapatkan musibah, kondisi pas kita bisa mampu taat, kemudian kondisi pas maksiat, itu masing-masing ada adab yang harus ditegakkan kepada Allah. Pas mendapatkan nikmat, itu berarti adabnya apa? Nah, bersyukur kepada Allah. Nah, caranya bersyukur piye? Ya menggunakan kenikmatan itu sesuai dengan keinginan zat yang memberikan kenikmatan itu. Itu namanya syukur. Kemudian pas mendapatkan cobaan musibah, apa tata kramane? Apa adabnya? Ya kita harus sabar, ridho, dan tidak menuntut. Jadi wis diterima. Diterima ini sebagai takdir dari Allah, kemudian sabar dihadapi dengan tegar, itu adabnya. Pas taat, kita bisa taat, misalkan kita berhasil sholat jamaah dan seterusnya, adabnya kita harus merasa bahwa ketaatannya itu adalah pemberian dari Allah, bukan usaha dari dia. Itu adabnya. Sampai bisa ngaji begini, ini itu kan semata-mata karena pertolongan Allah. Lah menghadirkan perasaan bahwa saya alhamdulillah saya ditolong oleh Allah sehingga bisa ngaji. Itu tata kramanya seperti itu. Jadi jangan sampai dikembalikan, ini kalau saya nggak berangkat ini nggak bisa saya.
itu berarti menganggap bahwa taatnya itu karena usaha dia. Ini kurang ajar namanya. Enggak totokromo kepada Allah. Nah, tasawuf seperti itu. Tasawuf itu adalah aturan totokromo nanggone Gusti Allah. Nah, ketika maksiat juga begitu. Apa tuntutan Allah, apa aturan kepada Allah? Ya harus taubat, mengaku kesalahan itu adalah sebab dirinya sendiri, bukan karena Allah. Itu tokromnya begitu. Kalau kita dapat nikmat, itu akui semua adalah dari Allah, nikmat taat dan sebagainya. Kalau dapat maksiat, jangan pernah itu hubungkan dengan Allah. Itu harus diakui sebab dirinya sendiri. Itu tokromonya seperti itu. Nah, di dalam hadis ini disebutkan man u'tiya fasyakara wabtuliya fasobaro wadhulima faghafara wadholama fastaghfara. Barang siapa diberikan rezeki kemudian syukur, diberi cobaan kemudian sabar, didolimi orang dia mengampuni, kemudian begitu terjebak jatuh pada mendolimi orang atau mendolimi Gusti Allah, dia baca istighfar atau minta ampun kepada Allah, maka orang ini dikatakan Nabi al-amnu wa hum muhtadun. Orang ini nanti di akhirat aman dari siksa neraka, wa hum muhtadun, dan selama di dunianya dia akan selalu mendapatkan petunjuk dari Allah. Jadi ketika Kanjeng Nabi bilang begitu, man a'ta fasyakara wa betulia fasobara wa dhulima faghfara wa dholama fastaghfara. Kemudian Kanjeng Nabi diam. Para sahabat kemudian bertanya, terus apa Kanjeng Nabi? Jadi nunggu-nunggu begitu kira. Kok pengen segera dikasih tahu. Kemudian dijawab Kanjeng Nabi, al-amnu wa hum muhtadun. Orang seperti itu akan dijamin Allah aman nanti dari siksa neraka, dan dia selama hidupnya akan muhtadun, mendapatkan hidayah.